tempat di negeri ini setelah ada sertifikasi, banyak guru-gurunya yang minta cerai. Setelah sertifikasi, kalau di sini nggak ada. Ini guru-guru di sana, di satu tempat. Yang saya lihat ini satu tempat itu memang ada. Usai sertifikasi, keluar dari sekolah Muhammadiyah karena gajinya kecil, pindah ke sekolah sana, dapat gaji lebih baik, kemudian digariskan sertifikasinya, minta cerai dari suaminya karena nggak bahagia. Saat itu tinggi perceraian dulu, data soal saat itu. Mungkin ya di Muhammadiyah itu bukan untuk berjuang, cuma untuk mencari nafkah. Makanya Kiai Mandala bilang hidup-hidupilah, jangan Allahu Akbar. Itu yang insya Allah membuat Muhammadiyah akan terus besar. Dan itu yang akan membuat ketua umum selalu sibuk meresmikan dari satu tempat ke tempat lain tiada henti. Allahu Akbar. Itu kalau bersatu. Kuat gak? Mulia gak? Dan insya Allah Muhammadiyah akan terus membangun sekolah, membangun kampus, membangun asrama dengan manajemen yang baik, good corporate governance, dengan jujur, dengan standar yang bagus, sehingga lembaga-lembaga keuangan senang menitipkan uangnya ke Muhammadiyah karena uangnya gak akan hilang dan terjamin. Tapi Muhammadiyah udah terlanjur banyak duit, jadi gak mengemis juga kepada yang lain, sehingga gak perlu diadu domba dengan uang. Betul? Jadi mukmin harus kaya gak? Harus kaya gak? Untuk kaya tidur atau kerja? Sekarang ada krisis pangan, menanam atau tidur? Sekarang sudah masuk ke krisis pangan. Nanti saya kasih data. Sudah banyak yang kelaparan. Tapi untunglah kita Indonesia ini, ya, untung Indonesia ini kaya raya. Sekalipun Indonesia ini embargo, kita masih bisa makan kan? Masih. Sekarang ini negara yang paling terpuruk adalah negara eksportir. Malaysia sama Singapura penghasilan terbesar itu ekspor. Ketika ekspor skala nggak berfungsi, parah ekonominya. Tahu nggak salah satu sebab Indonesia kenapa sekarang agak tenang? Untung bukan eksportir, makan sendiri, karena pasarnya banyak. Ya ini bodoh yang dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seandainya Indonesia eksportir dan menggantungkan anggaran dari ekspor, kira-kira bagaimana harus kita jalan? Makanya orang Indonesia sekarang merasa resesi nggak sekarang? Enggak terlalu, tapi kalau Bapak nanti melihat istri minta uang belanja lagi, jangan marah ya. Harga-harga barang mulai naik. Bu, harga telur berapa sekarang? 29. Anak sekolah makan nasi uduk sama telur berapa sekarang? Warung sekolah di Muhammadiyah SD makan nasi kuning atau nasi uduk atau apalah sama telur berapa sekarang? 15. Hah? 12 apa? 12.000. Bapak kasih uang jajan karena berapa? 5.000. Makan apa di sekolah? Hah? Anakmu kamu jadi berpuasa bagus. Tapi di sekolah minta kan ya? Mau minta sama temannya gimana? Makanya kerja keras Pak. Banyak gak lahan hidup di Indonesia? Banyak gak lahan kritis di Indonesia? Siapkah menanam? Nah, ini juga persoalan. Dari tahun ke tahun petani kita menurun. Diprediksi tahun 2025 petani Indonesia tinggal 6 juta orang saja. Dan di atas 70% usianya 50 sampai 60 tahun. Mau begini terus? Coba takbir dulu. Allahu Akbar. Siap jihad? Ambil cangkul.
Siap? Sebab perang ke depan ini perang ekonomi. Siap jihad? Ambil apa? Cangkul menanam. Ini yang bikin lagu gak ngerti cara menanam jagung. Tanya sama petani, apakah menanam jagung pakai cangkul? Hah? Cangkul yang dalam menanam jagung di kebun orang. Bagaimana kok lagunya kayak begini? Petani ketawa. Nah, anak petani disekolahkan di sekolah yang mengajarkan lagu itu. Kira-kira pusing gak petaninya? Cangkul yang dalam menanam jagung. Sekarang kebun kita kebun orang. Udah salah semua. Tampil. Mulai sadar? Ya? Gak ada cara untuk mikir. Setelah 15 Maret ditetapkan oleh PBB dengan resolusi PBB sebagai hari anti-Islamofobia, sekarang di Amerika kalau ada perempuan berhijab didiskriminasi, dia bilang this is violence terhadap Islam. Ini discrimination terhadap Islam. Ini kekerasan terhadap Islam. Ini intoleran terhadap Islam. Berbalik mereka. Allahu Akbar. Dan tahun 2022 ini perang di mana? Di antara mereka sekarang. Siapa yang memindahkan perang ke sana? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin terbongkar mafia. Saya nggak usah sebut namanya. Penghasilan dari mana mafia? Dari mana? Judi. Terus? Atas nama merah putih kan? Ternyata merah kan? Tinggal satu lagi. Apa? Narkoba, judi, kemudian tambang ilegal. Dahsyat. Coba lihat. Saya ketua alumni Saudi Arabia, juga selain ketua alumni Madinah Islamic University. Saya juga ketua alumni Timur Tengah Indonesia. Saya lihat. Jadi lumayan lah buat saya dan Ustaz. Saudi Arabia bisa menyekolahkan anak-anak muslim seluruh dunia itu gratis. Mulai dari berangkat, disiapin kamar, dikasih ranjang, ini buku buat selama kuliah, ini beasiswa selama kuliah buat makan, ini uang buat beli baju gamis karena kamu gak punya beli baju gamis, ini tiket pulang, ini tiket pergi, ini tiket liburan. Sudah lulus dari alumni, mau karena ada pertemuan tokoh alumni Saudi Arabia se-Asia Pasifik, tepatnya di Jakarta, tiketnya pun diongkosin semua ke Jakarta, hotel bintang 5. Dari mana penghasilannya? Minyak. Hanya kaya raya. Indonesia punya apa? Punya apa? Emas kuning ada nggak? Emas putih ada nggak? Emas hitam ada nggak? Emas ada nggak? Yang emas kalau jatuh bangun sendiri ada nggak? Emas kalau hilang pulang sendiri ada nggak? Banyak. Bahkan emas yang penuh kasih sayang dan setia banyak nggak? Di mana orangnya? Biar agak segar sedikit. Hanya dengan minyak mereka bisa sekarang di 18 universitas di Saudi Arabia ada lebih kurang 1.300 mahasiswa Indonesia. Mesir dengan sistem wakafnya kayak mana Al-Azhar dibanding Muhammadiyah? Al-Azhar di Kairo
asetnya, kekayaan wakafnya dibanding Muhammadiyah banyak mana? Allahu Akbar. Jadi sebetulnya Indonesia bisa nggak sih menjadi negara maju dan hebat ke depan? Berpotensi nggak sih menjadi penyangga pangan dunia? Menjadi penyangga energi dunia? Di tengah krisis pangan, di tengah krisis energi, di tengah resesi dunia, Indonesia bisa nggak menjadi yang terdepan, menjadi penyelamat dunia? Kalau merdeka, bersatu, berdaulat, adil, Allahu Akbar. Caranya gimana? Wa athi'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u. Ya Allah, saya bangun tidur. Biasanya yang bangun tidur langsung pegang HP. Susah hidupnya. Enggak damai, pasti. Apalagi bangun tidur buka WA. Enggak akan damai itu. Bukannya langsung ke grup lagi. Bangun tidur langsung dikasih PR sama yang lagi susah. Ya, disuruh komen pula. Lah, Allah, bangun tidur itu alhamdulillahilladzi ya ba'dama wa ilaihi bahagia hati yang telah menghidupkan kita setelah mematikan kita dan pada akhirnya kita pun akan kembali kepada Allah. Ada orang tua bilang begini, "Nak, ini bapaknya punya hasil penelitian yang sangat hebat untuk negeri ini. Dia tidak tahu usianya sampai kapan. Lalu beri nasihat kepada anak-anaknya. Nah, sebetulnya anggap saja bapak ini sudah meninggal, tapi untuk masih bicara langsung sama kamu. Coba bayangkan. Anggap saja bapak sudah meninggal dan sekarang masih bisa berbicara langsung. Maksudnya seraplah nasihat bapak. Tapi pertanyaan saya, Pak, Ibu, kita masih dikasih hidup sekarang, bersyukur gak? Dengan hidup kita masih bisa apa? Bertobat, beribadah, berjumpa dengan Allah sebelum mati kita. Apalagi sudah latihan mati sebelum mati. Sehingga karena sudah latihan mati sebelum mati, siap mati dan gak kaget ketika mati. Sudah latihan mati sebelum mati? Halo, kaget gak nanti waktu mati? Kalau kamu gak latihan, selama ini latihan apa? Halo, apa yang lebih pasti dibanding mati? Tidak ada. Dulu kan kamu cita macam-macam. Kalau saya cita-citaku ingin jadi presiden. Salah. Jadi apa? Naik pesawat terbang, buat sendiri kan gitu. Mungkin tercapai, mungkin pabrik pesawat terbang sudah membubarkan. Andai masih ada, mungkin bisa produksi drone sendiri, tapi sudah diganti. Entah pakai apa nanti. Ini semua kebodohan dan tidak ingin negara maju. Kita punya produksi teknologi tingkat ini, betul? Jadi bagaimana caranya harus dihancurkan dan kita mau begitu. Tapi alhamdulillah kita masih punya pindad produksi senjata. Allahu Akbar. Kita masih punya PT PAL. Allahu Akbar. Punya apa lagi? Inka. Kereta api. Allahu Akbar. Kita punya apa lagi? Hah? Tadi PAL sudah. Apa lagi? Jangan sampai ini semua dirusak. Setuju? Siap jaga Indonesia? Allahu Akbar.
Sebab kalau kamu sudah tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasulnya, berbantah-bantahan, saling mencerama kasih sayang, fatafshalu, kamu akan gentar awalnya, kemudian gagal, wa tadhhabu rihukum, akhirnya kekuatanmu pun hilang. Di dalam Al-Quran benar sekali, kekuatan itu hilang, bahkan rih itu artinya angin. Wa tadhhabu rihukum, kalau kamu sudah berpecah belah, tidak lagi bersatu, kekuatanmu hilang, bahkan angin kekuatannya pun hilang. Berita pernah kuatnya pun sudah tidak ada bekas-bekasnya, nggak lagi ditakutin kalau sudah berpecah belah. Jadi dunia Islam selama ini, Indonesia juga begitu kan, dibikin pecah belah supaya hilang kekuatannya. Sesudah itu dikasih senjata satu sama lain, berperang. Setelah masing-masing berperang, dibiayai satu sama lain. Dulu oligarki itu kesel banget. Ini ngapain sih begini terus? Kenapa nggak perang aja sekalian? Seperti tahun 98. Ada yang mau kayak 98? Perang aja sekalian, yang menang saya bayar, kata oligarki. Sampai sekarang kok ada yang begitu? Mau. Selama kita bersatu, selama kita damai, selama kita menyelesaikan dengan kepala dingin dan cerdas, dia capek. Mau dipecah belah? Wah, hari-hari Surabaya jangan ditanya kalau soal nekat. Iya. Kalau saya bilang siap ke Jakarta, siap demo, siap perang, tahun siapa? Nggak tahu. Pulang ngapain? Halo? Sampai sana siapa selfie? Pulang sampai Surabaya? Udahlah, nanam saja. Setuju? Berternak setuju? Bertambah setuju? Hei, setelah diteliti 10 negara di ASEAN secara IQ, alhamdulillah Indonesia peringkat 9. Untung nggak 10 ya. Setelah Laos. Kenapa? Pagi sarapannya lontong, pakai kerupuk, karbohidrat kan, tambah mie sedikit, lauknya bakwan. Waduh, habis makan, wah itu kenyang itu. Suruh main bola, bal-balan bisa, tapi jangan berharap itu Piala Dunia. Karena otaknya nggak dikasih protein, nggak dikasih makan. Memang tulangnya kuat, Allah Akbar, tapi gampang dia lupa. Kenapa? Karena protein kita, cadangan protein kita hanya 5-10%. Harus di negara itu minimal 30%. Protein ada pakai tadi saya tadi telur, dikasih 5.000, dia beli nasi uduk, pakai telur enggak? Udah, kenyang anaknya, kenyang, otaknya. Apa tadi lentuk? Apa kayak lentuk? Itu bagus, masih kacang-kacangan kan ya? Itu banyak ladanya lentuk. Ya saran saya kok kalau pun dari kasih nanti makan lentuk. Ya supaya badannya kuat dan otaknya cerdas. Ya masa lentuk dicakap itu. Soto balap, lontong balap, nggak apa-apa, makan lontong balap, nggak apa-apa. Pakai apa? Tambah lentuk, sama toge, oke bagus. Apa lagi tadi? Sate kerang itu makan. Minumnya tegan. Minumnya tegan, supaya keracunan. Saya habis makan kemarin tuh dengan sejam satu pas mau ceramah. Terus apa masalahnya? Apa kemarin? Kupang. Ya. Makan kupang harus siap tegan ya.
Insya Allah makanan orang Jawa Timur sehat-sehat. Apalagi kalau setelah ini mau menanam dan mau beternak, mau bertambah. Siap? Nah di situ tenaga kita alokasikan. Insya Allah setelah itu kita akan lihat harga tanah kita. Ke depan kalau kita menanam bukan cuma, ini saya kasih tahu ya, mereka beli tanah, hutan-hutan kita tuh murah, di bawah 50.000. Di atas itu pohon, dari pohon saja itu sudah selesai, udah banyak untuk, belum lagi mineral yang ada di bawah tanah. Dan masih banyak lagi logam-logam mulia di Indonesia ini, dan logam-logam langka, rare earth yang mahal-mahal itu. Sebetulnya Mas Elon, kenal Mas Elon yang punya SpaceX? Itu orang Surabaya itu. Mas Elon bukan kan? Elon Musk, ya, yang punya SpaceX. Dia ngincar Indonesia sebab untuk logam langka masa depan yang dia inginkan ada di negeri ini. Biarlah itu orang-orang dari UNER, dari ITS yang menjelaskan semuanya. Itu bukan domain saya. Kita ini di sini minimal kalau Anda menanam, Anda akan menghargai tanah. Dan kalau Anda menanam, jambu Anda, mangga Anda dimakan oleh siapa? Codot. Itu jadi sedekah. Jadi orang yang menanam itu sedekahnya banyak. Sedekah oksigen. Orang yang tidak menanam, utang oksigen nggak sama yang lain. Iya. Karena satu-satunya produsen oksigen adalah tanaman. Apa jadinya kalau cuma ada tanaman, tidak ada tumbuhan? Hidup kan kita semua. Apa bedanya tanaman sama tumbuhan? Tanaman yang kita tanam, tumbuhan yang tumbuh sendiri. Seandainya tidak ada tumbuhan, bernafas kan kita semua. Jadi orang yang tidak bertanam, berhutang nafas kan dengan yang menanam. Maka orang yang menanam itu kata Rasulullah, bahkan Anda besok kiamat dan Anda berdiri di sini, tanamlah. Penting yang menanam. Cangkul. Nanam apa yang dalam? Menanam jati di kebun kita. Lagi, cangkul yang dalam. Nanam apa lagi selain jati? Menanam sengon di kebun. Lagi, cangkul yang dalam. Nanam apa lagi? Kelapa. Yang dalam. Mahoni di kebun. Apa lagi? Ya, ke depan mungkin 10 tahun yang akan datang, kalau Anda tanam sekarang, Anda bukan cuma dapat semua ini, selain menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, oksigennya menjadi jernih dan bagus dari Indonesia. Karbon dioksidanya bagus ya nanti buat malam hari. Menghasilkan CO berapa? CO2. Bersih gak langit Indonesia? Paru-paru dunia, sehat gak dunia? Nanti bukan cuma hasil dari itu semua. Aturan main dalam agama, kalau itu kamu tanam, panen semuanya. Tapi kalau itu tumbuhan yang tumbuh, ambil sekedar. Paham? Saya ulangi sekali lagi. Di dalam agama, kalau tanaman itu kamu tanam, panen. Tapi kalau tumbuh-tumbuhan di hutan lindung, ambil. Sekarang nggak boleh kalau begitu. Iya, betul lah. Tapi kalau kamu terjaga, diambil semua ke hutan kamu. Dia nggak peduli mana tanaman, mana tumbuhan. Botak kalau hutan Indonesia. Dosa nggak kita di Indonesia? Berdosa. Nanti ke depan, justru bisnis CO2 kita. Kalau Anda menanam, ada titik koordinat, dan Anda kasih tanda saya menanam, ke depan Anda dapat uang dari CO2 yang Anda hasilkan ke depan. Kaya raya nggak Indonesia? Allahu Akbar. Dan sekaligus tantangan terbesar ke depan, jangan mau diadu domba terus, jangan mau dipecah belah terus. Satukan kekuatan musuh besar kita adalah krisis pangan, krisis energi, resesi dunia. Pemuda siap jadi petani? Ya. Guna
Gunakan gadget kami, belajar dari petani milenial di Jepang. Bagaimana menebar benih pakai drone. Siap? Mana alih-alih program kita itu? Begitu juga peternak, begitu juga menambak. Gunakan drone, gunakan teknologi satelit, gunakan teknologi yang sudah kamu pelajari itu untuk menanam, menambak, beternak. Kita masih impor daging atau tidak? Apakah kurang tanah Indonesia untuk beternak? Tidak. Coba takbir, Allahu Akbar. Kalau sudah jelas misi kita seperti ini, mudah nggak bersatu. Politik, kalau rakyat kita kenyang, mau nggak dibayar politik 50.000? Kalau rakyat kita sudah punya pohon dan sudah punya kebun, gampang nggak disogok 100.000? Yang membuat kita itu kalah, miskin, bodoh, lapar. Ya, kadal fakru ayyakuna kufran, dari fakir karena bodoh, karena miskin, karena lapar, kufur. Akhirnya disuruh memilih kekufuran. Kenal? Nih, Anda yang menyerahkan suara Anda kepada seseorang sehingga dia berkuasa, berarti Anda sedang serahkan nasib Anda kepada dia. Benar nggak? Jadi berbahaya nggak salah memilih? Tapi kalau miskin, bodoh dan lapar gampang nggak diperdaya. Bagaimana caranya supaya kita gampang dan cepat menanam, beternak, menambah? Apalagi ada hidroponik, apalagi ada kolam apa namanya? Aquaponik. Di lahan sempit pun bisa nggak kita buat lele? Penghasilan ikan-ikan bagus. Allahu Akbar. Kalau sudah begitu, insya Allah kamu gak akan kehilangan kekuatanmu. Tapi ingat, wasbiru. Sayangnya anak muda ini, terutama bonek-bonek ini gak sabar, maunya marah terus. Menunggu panen, sabar gak anak muda? Tidak. Sebelum menanam, menumbuhkan dulu hara tanah yang bagus, menyiapkan pupuknya, mencari bibit yang bagus. Sabar nggak? Ya. Belum punya modal. Lalu bagaimana caranya supaya punya modal? Tapi insya Allah dengan bersatu, mudah nggak kita? Kalau kita nggak begini, habis kita dimakan negeri. Mereka itu datang pura-puranya sebagai pengusaha, dan sebagai pengusaha mereka ini intelijen bisnis yang dimodalin, yang dikasih perusahaan. Mereka dari hulu ke hilir menguasai. Habis kita. Makanya kenapa kita dijajah 350 tahun gak terasa? Karena gak terasa dijajah. Kenapa? Siapa bilang dijajah? Mereka bilang berapa dari Indonesia? Saya guru, saya supplier, saya sopir transportasinya. Merasa dijajah gak selama itu? Tidak. Kalau dia investasi kok di sini. Nah, siap menjadi tuan di negeri sendiri? Siap menjadi tuan di negeri sendiri? Kalau sudah begitu, itulah merdeka. Tapi hanya dengan bersatu baru kita bisa berdaulat. Setelah berdaulat kita bisa menegakkan keadilan. Setelah adil baru bisa makmur. Jelas rumusnya? Ayo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wasmilin dhalimin. Kita juga Muhammadiyah salawatannya. Wa akhrijna min wa ala alihi wa sahbihi. Berarti sudah jadi Muhammad Menkus. Saran saya kolaborasi Pak, Muhammadiyah sama NU bikin pabrik motor baru, mereknya Ya Mahmud. Allahu Akbar. Mungkin gak itu? Mungkin. Kenapa impor terus?
Seandainya Muhammadiyah sama NU bersatu, kuat ke Indonesia? Bikin pabrik motor, mereknya apa? Baik, ini supaya agak ringan gitu ya. Kalau ini yang terjadi sama kita ya gampang, saya buka salah dari Imran. Resepnya itu menjadi umat yang bersatu untuk merajut kebersamaan kita ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sama-sama baca. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Terus terus wa'tasimu bihablillahi jami'an واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم فألف بين قلوبكم فأصبحتم إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. Terus bagaimana mau bersatu resepnya dari hafalin? Ibu-ibu aja nggak bisa masak kalau resepnya tidak di luar kepala. Nah ini betul-betul ayatnya di luar kepala. Gak hafal maksudnya. Wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinah. Terus ini dia masalahnya. Jadi bagi yang bersatu, resepnya lihat rumusnya. Wahai orang-orang beriman, syukuri nikmat iman kamu sehingga dipakai sebagai orang bertakwalah. Kamu bukan takwa sambil lalu. Takwanya harus yang pol takwanya, gaspol takwanya, hakko tuqatih. Hakko tuqatih itu bagaimana? Jangan berikan yang sisa untuk Islam. Takwa yang hakko tuqatih itu bagaimana? Berislam sampai mati. Takwa yang gaspol itu bagaimana? Matilah membawa Islam. Wala tamutunna illa wa antum. Allahu Akbar. Setelah itu apa selesai? Belum. Takbir selesai tidak. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Harus jami'ah. Berpegang teguhlah kalian semua kepada tali Allah semuanya. Gak bisa sendiri-sendiri. Harus semuanya berpegang pada tali Allah. Siapa yang tahu? Ada loh tali Allah. Satu dipegang oleh Allah, satu lagi yang ujungnya bersama kita. Kalau kita pegang tali itu, niscaya kita akan terhubung selalu dengan Allah dan kita kuat. Apa hablullah itu? Apa tali Allah itu? Al-Quran. Itulah hablullah tadi. Hei, kalau kamu tidak termasuk orang yang bersemangat baca Quran dalam ayat alladzina yatlunahu haqqa tilawati, kamu nggak sampai pada level sungguh-sungguh membacanya, sungguh-sungguh mempelajarinya, sungguh-sungguh mengkhatamkannya, sungguh-sungguh mentadabburinya, sungguh-sungguh menghafalnya, sungguh-sungguh mengamalkannya, sungguh-sungguh siap mengambil resiko yang tidak sanggup. Minimal faqra'u ma tayassara minhu. Bacalah yang paling ringan untuk kamu. Siapa yang punya program one day one juz sama-sama? Tiap hari pokoknya harus baca Quran 1 juz 1 hari. Hebat. Ustaz, saya sibuk gak pegang Quran jadi gak bisa 1 juz 1 hari. Saran saya, baca Al-Ikhlas 1 juz itu berapa lembar? 10. Berapa halaman? 20. 1 halaman berapa baris? Ambil yang 15. Ya. Jadi 15 baris kali 20 halaman 300.
Anggap aja Al-Ikhlas itu satu baris. Dengan membaca Al-Ikhlas sambil naik motor 300 kali, sama gak pahalanya dengan membaca satu juz? Sama. Kalau ikhlas membacanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menjadi orang yang faqra'u wa tayassara min, membaca Quran walau lagi sibuk, membaca Quran walau lagi sakit, membaca Quran walau lagi perjalanan bisnis. Alimallah an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Ada enggak orang yang bilang, Ustaz, saya nggak bisa baca satu juz, kenapa? Saya sakit. Hei, justru waktu sakit kamu butuh Quran, sayang. Maka Allah bilang, aliman saya minkum marda. Allah tahu bahwa akan ada di antara kamu yang sakit. Faqra'u ma tayassara min. Baca Quran, pegang kali Allah. Kalau ingin bersatu dan dipersatukan oleh Allah. Mungkin nggak kita bersatu kalau bukan Allah yang persatukan kita semua? Tidak mungkin. Ustaz, saya mau ikut program sambil juz. Bagaimana sambil naik motor? Baca Ikhlas 300 kali. Coba sama-sama baca Ikhlas dengan tempo cepat. Bukan stopwatchnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 5 detik. 5 detik. Oke, buka HP-nya 5 detik. 5 detik kali berapa tadi? 300. Kali 300 sama dengan cepat. 5 detik kali 300 1500 detik dibagi 60 menit. Dibagi 60 detik dulu ya. Dibagi satu apa namanya? 1 menit berapa? 60 detik. Iya. Jadi 1500 bagi 60 berapa? 25. Hanya dalam 25 menit kalian naik motor dapat pahala 1 juz ya? Apalagi kalau diniatkan untuk menguatkan tauhid di surah Al-Ikhlas. Sehingga nilai surah Al-Ikhlas, kenapa surah Al-Ikhlas nilainya sepertiga Quran? Karena sepertiga konten Al-Quran nilainya sama dengan keterangan yang ada di dalam surah Al-Ikhlas tentang tauhid, tentang memurnikan penghambaan kepada Allah. Kalau Anda membaca surat Al-Ikhlas dengan ikhlas, ingin memurnikan tauhid kepada Allah, Anda baca 3 kali, dapat pahala khatam Quran. Kalau baca 300, berapa kali khatam Quran? 100 kali khatam Quran. Istimewa nggak hidup kita? Allahu Akbar. Kenapa nggak baca Quran? Allah bilang, Allah tahu di antara kamu akan ada yang sibuk karena melakukan perjalanan bisnis. Faqra'u ma tayassara minhu. Baca Quran karena ketika kamu lagi bisnis, lagi sibuk, saat itu kamu sedang butuh Quran. Justru kalau kamu sedang sakit tidak baca Quran, kamu sedang sibuk berbisnis tidak baca Quran, artinya kamu sedang dijauhi oleh Quran. Kamu yang susah. Ujung-ujungnya sedih. Bisnisnya membawa duka. Bahkan jihad fisabilillah tidak ada alasan untuk membatalkan membaca Quran saat kamu sedang berperang di jalan Allah sekalipun. Faqra'u ma tayassara minhu. Saat itu kamu sedang butuh-butuhnya kepada Al-Qur'anul Karim. Allahu Akbar. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna sambil menjaga tambak baca Quran, sambil menjaga ternak membaca Quran, sambil menunggu panen baca Quran, subur dan tanamannya, subur dan tambaknya. Alhamdulillah.
di Medan. Kemarin saya bilang udah gerakan menanam 3 sekarang problem kita di Indonesia sampai dunia. G20 pun sepakat kita ke depan menghindari kemiskinan dan kefakiran, menghindari kekufuran dan kemusyrikan. Kita harus survive. Siap menanam? Akhirnya ada satu masjid di Medan, mereka ingin menjadi kelompok. Masjid X berikut jamaahnya gerakan menanam pohon untuk Indonesia. Allahu Akbar. Kira-kira di Surabaya masjid yang mana yang menjadi kelompok? Kira-kira masjid Raden Fatah siap nggak berserta semua yang hadir dengan pohon di sini? Bayangkan kalau di sini katakan ada berapa ratus orang, katakanlah misalnya 500 orang, masing-masing wakaf pohon, terserah pohon apa. Harga benih berapa? Cari lahan dimanapun Anda tanam, rawat minimal 3 bulan di situ. Kira-kira bagaimana masjid sekitar masjid kita? Lalu ini kemudian menular ke semua masjid-masjid. Kira-kira bagaimana Indonesia? Kaya raya atau tidak? Kalau Allah menganggap kita sudah bersyukur, kira-kira Indonesia bakal maju atau tidak? Kira-kira bagaimana? Siap Masjid Raden Fatah kita jadikan sebagai motor penggerak di Surabaya? Hah? Ya Allah, jangan bertanya lahannya di mana. Sekarang ini ada instruksi presiden tentang perang ekstrim melawan kemiskinan. Lagi banyak pembagian lahan. Jangan sampai diambil sama orang lain dan tidak marah lagi. Cepat tanam. Dimanapun ada tanah kosong, tanam itu semua. Anda sudah bersedekah oksigen. Anda sudah bersedekah kepada burung-burung yang memakannya. Betul? Anda ikut membersihkan polusi udara. Anda ikut menyumbang agar Indonesia menjadi paru-paru dunia. Anda sudah beribadah sebagaimana yang diberitakan oleh Rasulullah SAW. Anda besok kiamat. Ini cuma gara-gara gak punya lahan, gara-gara gak melihat, gak bertanam. Padahal perintahnya Anda besok kiamat. Dan di tanganmu ada benih. Bagaimana? Tanamlah. Jadi itu ibadah yang besar atau tidak? Padahal besok kiamat. Itu artinya apa? Bahwa ketika kita bersyukur dan kita senantiasa bergantung kepada Allah, Allah yang akan menjamin rezeki kita. Apalagi mau beternak, mau bertambah, yang punya ilmu, yang sekolah, yang mulia. Ini saatnya perjuangan kita yang paling strategis, mengentaskan kemiskinan. Sebab kalau cuma yang bergerak untuk politik, mau tanam 1 juta pohon, 1 miliar pohon, mati lagi atau tidak? Harus rakyat yang menanam, benar? Misalnya di seremoni, Ustaz Bahtiar Nasir menanam. Memangnya dia sanggup merawat? Hah? Yang sanggup merawat siapa? Yang menanam di sekitar situ, yang dipercayakan kepada rakyat. Betul itu dia. Kalau masjid ini bersepakat bikin hidroponik, bikin aquaponik, di mana ada lahan kritis, saya bilang nggak ada lahan, banyak lahan di Indonesia ini, 13 juta lahan kritis yang harus kita tanam. Nggak mungkin kita serahkan ke orang bisnis, karena orang bisnis akan hitung-hitungan. Yang bisa menyelesaikan ini adalah kalau masjid-masjid melakukan gerakan wakaf benih, wakaf pohon. Siap? Itu pinggir-pinggir laut akan bersih, bebas dari abrasi. Kalau kita tanam apa misalnya? Apa? Bakau. Apa bahasa lainnya? Mangrove. Kira-kira ikan-ikan di sini bakal banyak nggak? Terumbu karang akan tumbuh atau tidak? Iya semua. Allahu Akbar. Inilah makanya mesti sabar, bertakwa kepada Allah, berpegang teguh, jangan berpecah belah. Wala tafarraqu. Jangan seperti orang-orang dulu itu. Mereka itu berpecah belah bukan gara-gara enggak punya ilmu. Pecah atas nama agama. La haula wala quwwata illa billah. Wa ma tafarraqa alladziina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul mau'izah min dzalik. Mereka itu pecah belah bukan karena enggak tahu. Mereka itu pecah belah di antara mereka setelah tahu agamanya, tahu dalilnya, tahu ayatnya, malah pecah belah. Siap bersatu?
Siap bersaudara? Siap bikin motor? Baik, saya berbahagia sekali sudah sejuk dan sudah bersemangat. Apalagi kalau masjid-masjid melakukan gerakan melawan krisis pangan, belum lagi krisis energi. La haula wala quwwata illa billah. Indonesia kaya nggak sama energi? Gasnya banyak nggak? Gasnya banyak. Minyaknya banyak nggak? Mineral lainnya banyak nggak? Ya Allah. Orangnya? Terus? Males. Ini saya kasih informasi ya, orang-orang Jawa Timur ini sangat terkenal di Sulawesi. Ya, ini bukan memuji, silakan pergi. Sekarang daerah-daerah tambang itu hanya akan bergerak kalau orang dari Jawa datang. Saran saya, Anda yang mengatakan tadi susah lahan, tinggalkan Surabaya. Jadi pahlawan bagi negeri ini. Pebisnis di lahan tambang sana hanya akan maju bisnisnya kalau orang-orang Jawa yang bekerja di sana, betul? Tanya sama orang Indonesia Timur sana. Orang Jawa itu TOPDGT. Apa artinya? Kalau kamu anak muda nganggur di sini, nggak bisa jadi sultan. Pergi sana ke Sulawesi, pergi ke Nusa Tenggara sana, pergi ke Halmahera. Di sana kamu bisa jadi sultan, bisa punya villa di tengah laut, di pinggir laut dan di tengah laut. Daripada di sini cuma begini. Apalagi sudah S1, S2 masih nganggur di sini. Pergi ke daerah, lahan banyak, dan dari sana kamu bisa menghidupi banyak orang. Berani? Tidak masalah. Orang Jawa itu terkenal. Coba deh, mau membangun daerah-daerah itu, bau tukang borongan dari mana? Jauh. Uletnya, kompaknya, semangatnya, cepatnya, boneknya. Dimanapun dia bertahan. Hidup orang Jawa. Hidup Surabaya. Hidup kota pahlawan. Siapa menjadi pahlawan hari ini? Siapa menjadi pahlawan di tengah krisis pangan? Siapa menjadi pahlawan di tengah krisis energi? Siapa menjadi pahlawan di tengah resesi ekonomi? Allahu Akbar. Udah, ini kalau udah gini menang kita semua. Sudah selesai kan? Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan meninggalkan tempat terlebih dahulu.